Nama saya Imam Mukharor. Dulu saya konsul Bojonegoro. Eksperimen tasrifi, alhamdulillah. Saya mengabdi di Purwodadi. Setelah itu kami melanjutkan ke Pondok Ibnu Qayyim, kuliah di IAIN Sunan Kalijogo, Fakultas Adab. Saya pernah melanjutkan S2 di UNS, Fakultas Linguistik. Kemudian terakhir kami masuk S2 di UII, Magister Manajemen, ambil strategi bisnis. Saat ini saya Ketua LTN PW NU-DY, Lembaga Taklim Banasr, Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua, saya Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan DIY. Saya Sekretaris Ormas Nasdem DIY, Ketua IKPM 2 periode Yogyakarta, Wakil Ketua HKTI Yogyakarta, kemudian pengurus Pemcap PSSI Sleman, pengurus KONI Sleman, Ketua PW Al-Ittihadiyah, Ketua Fahmi Tamami Forum Silaturahmi Takfir Masjid Islam Indonesia wilayah Yogyakarta, Ketua pusatnya Bang Haji Rumah Irama. BPD Badan Perwakilan Desa, istri 1, anak 5, baru 5. Anak kami yang 3 di Gontor, yang pertama hampir sudah di Mesir, yang keempat baru mau masuk Gontor. Kebetulan di Jogja kami sejak tahun 89, dan sehari-hari kami menjadi wira swastawan, Direktur PT Nuansa Pilar Media yang bergerak di bidang percetakan. Itu pengalaman saya cukupkan 3 menit. Ada yang berikutnya, monggo. Ustaz Mubarok yang dekat. Nama saya Bustanul Arifin. Stambuknya Talatata Asyara Alfan wa Arba'umiatin Ithnani wa Arba'u. Masih ingat itu, capel itu diajari itu. Kemudian saya masuk kelas 83 1L, absen terakhir. Kemudian alhamdulillah bisa, walaupun di sana banyak sekali ujian, godaan, terutama godaan iman. Nyut-nyut saya juga banyak di sini. Ana maful kadalik. Fa'il qalil, fa'il qalil. Loh, ana maful fa'ilhu Agus Sudiono. Ulah fa'il. Saya kelas 1, dia ke GBS terus. Kemudian 89 keluar, kemudian mengabdi di pesantren alumni di Gresik tahun 90 sampai tahun 2000. Alhamdulillah di sana saya mengamalkan wejangannya Pak almarhum Imam Badri, Al-Ustadu Yaqulu Tilmida. Jadi saya menemukan jodoh di sana. Tahun 2000 saya mengundurkan diri, kemudian coba wira swasta, kerja di bengkel 2 tahun, bengkel mobil, kepala bengkel, kemudian ke sales. Saya bersama Abdul Kholik kalau tidak salah di Mamau Solikit sana. Kemudian bengkel mobil 2 tahun, kemudian jadi sales sampai tahun 2005. Alhamdulillah 2005 merintis pekerjaan sendiri yang saya namakan Hajar Aswad atau Watu Ireng. Jadi kalau di Indonesia saya kira tidak ada cuma Watu Ireng. Cuma Hajar Aswad yang bergerak di bidang batu alam. 5 menit, sudah 5 menit. Nah,
set job saya, sampingan saya jualan dawa Ahmad. Saya kira banyak teman di sini yang sudah merasakan apa itu dawa Ahmad. Termasuk tadi malam ada yang tanya, Gus Isrohli. Ini tidak bisa dijelaskan. Jarib, walahid, tapi. Cuma masalahnya tidak bawa musuh di sini. Yang sudah pakai, siapa yang sudah pakai? Nah, yang sudah pakai saat ini, wah, muhole, hayak-hayak gitu. Siapa? Oleh. Mafiadu. Saya kira cukup sekian, bisa dilanjut dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobirun, alhamdulillah saya termasuk orang yang cerdas di motor. Kebetulan tiap hari saya belajar dengan Nabi Lutfi. Ini saya di kelas 2M. Alhamdulillah dengan kebijakan wali kelas pada waktu itu, saya termasuk orang yang mardut alias rosim. Jadi saya bangga jadi orang mardut dengan motivasi Pak Hasan tadi. Dan alhamdulillah ketika mardut itu saya tulis di agenda saya sampai sekarang masih ada. Dan ada orang-orang sini yang termasuk mardut dan saya bangga dengan mereka itu kan. Dan mereka sekarang jadi tokoh masyarakat di masyarakatnya. Salah satunya adalah Dr. Edwin Sarif, itu mardut, barang saya, panggilan barangan saya itu. Edwin Sarif, banyak lah, di sini juga ada, kayak mungkin Ustadz Ali Mudor. Mudwari mau Mudor. Kalau apa kita buka-bukaan gitu. Artinya apa? Yang mardut di sana belum tentu nggak bersakses di lapangan. Dan sampai sekarang saya masih pengacara, alhamdulillah. Saya masih pengacara, saya murni lulusan KMI. Atau kalau saat saya kuliah pun dosen saya ada di sini, dosen saya Imam Farudin. Setiap saya masuk kelas dia nggak berani masuk kelas saya. Sampai akhirnya sampai setuju saya keluar, saya kasih sama dia. Karena dia setiap itu kalau masuk. Mendingan saya keluar daripada dia kalau ngajar-ngajar kelas saya, kasihan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Ya sampai saat ini alhamdulillah saya masih komitmen jadi pedagang kaki lima di Pulau Gadung, nah, sebagai agen tugas yang nyelok. Dan alhamdulillah di masyarakat saya dipercaya, saya bisa kelola SD itu sampai SMP itu. Nah, dengan ini tahun yang ke-5-6 alhamdulillah sudah mulai murid. Nah, alhamdulillah ya kan. Itu aja. Nah kebetulan saya juga pengurus masjid. Nah, saya bangga dengan masjid, kenapa? Saya bisa manggil Dr. Mukhlis Hanafi, saya bisa manggil Dr. Atak bin Lutfi, saya bisa panggil Dr. Dimyati, saya bisa manggil calon Dr. Imam Farudin, saya bisa manggil Profesor Sudirman Abbas, sehingga nama saya terangkat. Bayangin, ini temannya para dokter semua, berarti Pak Sudirman profesor pasti. Sehingga alhamdulillah sekarang masjid saya termasuk masjid yang jadi rujukan di lingkungannya. Nah, jadi saya kelola masjid dengan apa yang gaya-gaya sudah kelaparan yang agak keren-keren dikit gitu kan. Artinya saya termasuk yang kena doktrin pondok, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu dengar itu adalah pendidikan. Itu bisnis saya. Ketika saya mendengar ada dakwah Ahmad, saya sebarkan dakwah Ahmad. Ayo, teman-teman yang pada loyo, beli sama Ustaz. Itulah. Ketika ada orang yang menyuruh saya untuk ngurus batu bara, saya cariin batu bara. Ada yang urusin pelabuhan, saya urusin pelabuhan. Itu yang saya dengar dan saya rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pedagang besar, saya ini dosen kecil-kecilan. Nama saya Muhammad Arif. Saya lahir di Jakarta dan masih tetap konsul Jakarta sampai saya pindah ke Bekasi. Kuliah di Palembang, Ternangkar sama Umar Seno, kemudian Nana Sutarna, Hermansyah, Muazni, semuanya nggak datang kecuali saya. Dan saya wakil mereka. Termasuk Faisal Nur. Faisal Nur itu teman-teman kita yang mungkin kalian lupa. Umar Seno sudah izin lewat SMS. Saya kira itu saja tentang saya. Saya tinggal di Tangerang.
Istri berapa? Istri alhamdulillah 2, Aku aman. tapi dicopot 1. Anak dari istri pertama 2, dari istri kedua dalam proses 1. Laku juga kau ya. Koboan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, terima kasih atas kehadiran semua di sini. Saya perkenalkan lagi, nama saya Ahmad Komarudin. Tapi teman-teman lebih biasa panggil saya Komeng. Saya nggak tahu siapa yang mulai sampai sekarang. Justru itu yang mungkin membuat kita lebih akrab. Kalau di agenda nggak ada nama itu. Setelah tamat dari Gontor, saya kebetulan bersama beberapa teman mengabdi kembali di Gontor. Saya ambil cuma 1 tahun karena saya kira lebih berkembang mungkin di luar. Jadi akhirnya setelah 1 tahun itu keluar. Kemudian di luar pondok rencana ingin ke luar negeri, tapi karena nggak kesampaian akhirnya tetap di dalam negeri. Saya melanjutkan kuliah di, memang keluar dari jalur pondok, tapi barangkali justru itu sekarang juga teman-teman alumni banyak gitu yang keluar. Dulu belum punya muadalah waktu kita tamat Gontor, tapi saya kebetulan punya ijazah SMP dan SMA. Jadi saya langsung kuliah di umum. Saya ngambil akuntansi di Jakarta di YAI, kemudian terakhir S2 di manajemen keuangan. Mungkin itu yang teman-teman tawaran saya untuk jadi bendahara di pertemuan Takohwa ini. Yang lumayan banyak juga. Kemudian keluarga, istri alhamdulillah sudah 2 anaknya, istri saya 1. Putra dua-duanya, kebetulan yang paling besar itu hadir nemenin, karena dititipin oleh ibunya suruh ngawasin saya. Terus yang kecil saya tinggal, saya suruh ngawasin ibunya. Itu saja. Kalau di jabatan paling tinggi di pemerintahan saya pernah menjadi ketua RT. Itu aja. Saya kira itu saja yang singkat. Sekarang saya tinggal di Bandung. Dulu konsulnya Jakarta, kemudian sekarang tinggal di Bandung. Kegiatan sehari-hari di perusahaan penerbitan PT Mizan. Saya berharap teman-teman yang punya naskah seperti Dr. Mukhlis Hanafi dan beberapa yang lain barangkali ada naskah yang bisa diterbitkan. Meskipun saya bukan di bagian redaksi, tapi di bagian keuangan, barangkali bisa sedikit membantu. Teman-teman dari mana yang pernah menerbitkan buku, itu pengamat Timur Tengah, Dr. Ahmad Duryati Basori, dan beberapa alumni yang di luar angkatan kita, Bokhlason, Jalaluddin, kemudian pernah juga Asof Murtado, itu adik kelas, dan beberapa yang lain lah. Saya kira manalah kita barangkali bisa lebih, terutama yang dunianya di bidang akademisi, bisa membuat tulisan atau naskah untuk untuk diterbitkan. Saya kira itu saja singkatnya, nanti dilanjutkan lagi Mas Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana adalah orang yang dilupakan dan terlupakan karena mati. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat Pak Nabi, pasti ingat namanya Adrian. Karena waktu pas mau amaliatul tadris di kelas 2B, tiba-tiba ditarik lehernya pulang. Ante udah lulus gitu. Dan dijanjiin kalau nanti surat keterangan bahwa suruh pulang lagi ke Gontor dikirim. Alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah diterima. Dan kemudian ketika antum sudah pada pulang semua, anak ke Gontor,
Sampai di kantor, Anda pikir mengulang kelas 6 lagi, disuruh ngabdi malah. Bingung kan? Ini apa kok sejadinya disuruh ngabdi? Ayo pergi ngabdi ke Kroya. Sampai di Kroya ngabdi 1 tahun. Waktu itu Anda kebetulan ini sama almarhum Albarcon. Anda balik ke Gontor tujuan mau menyerahkan surat pengabdian. Disuruh ulang lagi kelas 6 lagi katanya. Wah, itu akhirnya waduh ini kan udah mulai kacau gitu. Pas ketika itu Anda sampai di rumah, dikirim Om Ana tuh sampai mau somasi Gontor. Wah ini udah gak benar Gontor ini gitu. Ini apa modelnya? Sampai akhirnya Anda dapat buku agenda ini teman-teman. Wah senang sekali kan dapat. Pas saya buka nama Anda juga gak ada di dalam itu. Hebat sekali, Rusdi Tohir yang pulang lebih dulu ada namanya. Anda yang belakangan, ini kayaknya ini penghilangan ini nih, penghapusan seolah-olah si Adrian nggak pernah di Gontor. Akhirnya setelah itu yang mungkin Anda pikir memang perlu Anda membersihkan diri dulu. Anda lupakan semua kegiatan Gontor, Anda akhirnya otodidak menjadi wartawan. Dan akhirnya Anda sempat alhamdulillah pernah di Tempo, pernah di Media Indonesia, dan sekarang alhamdulillah bukan jadi wartawan lagi. Jadi kalau tadi teman-teman, kalau tadi Komeng menawarkan cetak buku, teman-teman yang punya naskah yang menarik kasih ke Anda punya majalah 2. Itu adalah majalah Property and Bank dan Mehong. Jauh, tidak ada berhubungan dengan Gontor. Benar, setelah Anda jadi wartawan itu Anda benar tidak ada kontak sama siapapun. Sampai akhirnya pada tahun 2007 berkat kelihayan Anda dibawa oleh Bang Muhammad ini umroh. Ketika itulah pertama kali ketemu dengan anak-anak Gontor. Nah, di situ baru mulai Anda ketemu dengan teman-teman Gontor. Teman yang pertama kali anak Gontor Anda temuin adalah Mukholi. Waktu itu di tahun ya, waktu Anda ketemu Mukholi, itulah pertama kali Anda ketemu. Beliau lah mulai membukakan jalur-jalur lagi ke teman-teman. Cukup. Biarin. Dewan Suro. Ketua SC. Sah, dan udah itu dari umum. Jadi gini, jadi kalau teman-teman ingin tahu ya itulah kegiatan anak sehari-hari. Dan kalau misalnya dan kebetulan Anda ingin merasa lebih dekat dengan teman-teman, akhirnya pada tahun 2009 Anda dengan adanya ada saudara teman mendirikan travel umroh haji, dan sampai sekarang Anda membimbing di sana. Dan ada beberapa teman yang mengatakan, "Ri, ajak gua dong." Jangan, gua digeser ntar di dia kan. Repot karena yang nawarin dokter, kita S3. S3-nya setiap Sabtu store. Jadi Anda cuma ketemu anak istri itu cuma hari Sabtu. Jadi setiap Sabtu store namanya. Itu aja yang bisa Anda ceritain. Jadi kalau misalnya ada satu lagi, Anda juga ada kegiatan satu lagi, Anda jadi humas juga di PRJ. Jadi kalau teman-teman mau ke PRJ, silakan kontak Anda, tapi harus bayar. Kalau enggak, kalau gratis Anda nggak dikaji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Anavia, nomor 1 1496, Blok 5, Badai, Proletar Tulen. Sekarang aktivitas aktivitas di Kedutaan Besar Saudi Arabia untuk atas kepolisian. Karena sering jasus ya di pondok, jadi atas kepolisian untuk kejahatan trans, narkotika, money laundering, dan terorisme. Di samping itu juga saya membuka travel untuk haji dan umroh. Silakan untuk haji dan umroh hubungi kita. Sementara itu aja. Istrinya belum. Oh, istri 1, anak 1. Yang ketahuan. Alhamdulillah 1 masih Yang dianam. yang di Arab selir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan nomor standuk 13570. Bagus, alhamdulillah. Dulu nama saya itu Yuyu,
Yuyuk, kemudian berubah, nggak sengaja itu punya itu, jadi Yoyo, karena kan Jawa ya, jadi Yoyo. Terus kelas berapa itu sama bukan lagi di Arinda kalau nggak salah itu. Kelas 5. Di Arinda, Kibar. Sama direstui sama orang tua, kemudian diizinkan sama Pak Imam Mukhtar, berubah jadi Yahya Wahyudin. Dulu selesai dari kantor minggat, disuruh ke Medan sama Pak Yai bersama teman-teman, ada 25 orang, diantaranya Syekh Faruk Absori dan lain-lainnya itu. Kemudian tahun 93 tertarik oleh rayuan orang pergi ke Arab yang berakhir dengan dipenjara 2 bulan, alhamdulillah. Di penjara 2 bulan karena overstay ya. Kemudian kembali ke Jakarta, Jakarta 2 tahun di Cipete Raya. Kegiatan di situ di PT Bima Nusa, bergerak di bidang aviasi penerbangan, jadi visualizer. Sekarang perusahaannya sudah bangkrut. Ya. Ya, awal kebangkrutnya itu karena gonjang-ganjing tahun 98 gitu, waktu Pak Harto lengser. Akhirnya saya kembali ke kampung, meneruskan kegiatan orang tua di Yayasan Patriot sampai sekarang, bergerak di bidang pendidikan untuk bidang kejuruan. Kegiatan lainnya jadi ketua DKM, alhamdulillah di kampung. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nomor stambuknya 13231. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sudah dikenal. Anak 2, istri piro? Oh ya, istrinya katanya Bustan 2. Ini ada cerita ini. Jangan memalukan. Jadi beliaunya ini beristri 2. Repot ini. Makanya saya bilang jangkarnya, kalau jangkar kata jangkar kan 2. Dia itu kalau mau kemana? Saya lihat, saya bilang Gus, mundur jangkar kaya ini. Kalau Jangkarnya bengok ke sana apa ke sini, Gus? Ya. Nah, manfaat alumni Gontor. Nah, nih saya ceritanya ditangkap polisi di Madiun. Ya, itu habis kirim ikan untuk makannya anak Gontor Putra. Kemudian melanggar markah, kemudian disuruh berhenti oleh polisi. Berhenti polisi, saya bilang saya alumni Gontor Pak. Gak percaya. Buktinya apa katanya gitu. Saya bingung buktinya apa. KTP gak ada, KTP Gontor gak ada. Saya cuma gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat tolaba, nahnul an nastahil amalakum jami'an muhadoro. Langsung, ya sudah saya nggak ngerti, sudah jalan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, nama Pak Is Abdillah Bages, alamat di Jakarta, tepatnya kemarin di Tomang, sekarang di Kemanggisan pindah. Konsul ITB dulu. Kelas 6E kalau tidak salah. Kalau lupa. Kegiatan wira swasta dan wirawiri sembarang aja. Kemudian istri 1, anak 2.
Saya adalah korban dakwah Ahmad. Dakwah Ahmadnya Bustan, saya beli 850.000, bisa saya jual $100, alhamdulillah. Orangnya minta lagi. Terus siapin 2, orangnya minta. Orang saya jual pakai $100 per satu botol itu ya. Orangnya minta 2 lagi loh, sekalian promo. Sama saya nggak cocok. Saking udah parah. Kupingnya sampai mau copot terus. Ya udah, Fadol, kalau antum mau ke Jakarta, please keep contact. Kita kebetulan ada alamat kantoran. Maka ikhwan, kalau kebetulan di Jakarta, kita tidak ada jadwal waktu, mau tengah malam, mau subuh. Kita ini wira swasta saja, fair. Kalau ada silahkan turun, kontak kita. Insya Allah nanti kita ketemu, kita rehat-rehat, yang saling bersinergi, saling memberikan, boleh saling memanfaatkan asal saling faedah, apa ya? Ya barangkali Ustaz punya apa tak beli, dia punya tak beli gitu loh. Artinya saling bermanfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romli. Untuk melengkapi biasanya kami tambah dengan nama orang tua kami, Romli Abdul Muhid. Saya dari Jember, tepatnya di Desa Balung Kulon, dan saat ini balik kampung ke Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mungkin di antara teman-teman ini keluar dari Gontor yang paling bontot adalah saya, di samping ada Ustadz Mubarak. Kalau Ustadz Mubarak mungkin tidak bisa dijadikan sebagai barometer. Saya keluar dari Gontor tahun 1998. Padahal kita akhiri tahun 89, tapi saya keluar dari Gontor tahun 1998. Sekeluar dari Gontor, saya berusaha untuk merintis Balai Pendidikan Pondok Pesantren, tapi ternyata banyak fitnah yang muncul sehingga mengharuskan saya menghentikan program pondok pesantren saya. Karena memberhentikan itu, ada kesempatan saat itu untuk mengikuti daurah tadribiyah Li'idadil A'imah wa Du'at di Rabithah Alam Islami di Mekah sana. Akhirnya saya tinggal Balai Pendidikan Pondok Pesantren itu, dan saya kembali ke Balung situ. Dan sepulang dari Mekah Al-Mukarramah, saya mengumpulkan teman-teman alumni, kulaan pendapat. Ini rintisan saya yang ada 8.000 meter persegi sekarang ini dilanjutkan apa saya hentikan sampai di situ saja. Ternyata teman-teman pada bilang untuk melanjutkan. Alhamdulillah, dari usulan teman-teman itu jangan dari KMI dulu lah, dari sekolah dasar dulu. Alhamdulillah kami rintis dari sekolah dasar. Alhamdulillah saat ini ada 140 anak yang bergabung dengan kami. Untuk itu kami mohon doa untuk kelancaran dan kelanjutan dari rintisan kami, dari saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Itu tahun 98 ya. Kemudian tahun 2007 saya rintis sekolah dasar itu. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa merintis KMI seperti yang kita rasakan bersama. Tapi ada halangan, ternyata saya lama mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember sana, tapi tujuan semula untuk tidak ngajar di situ, hanya untuk bantu begitu saja. Tapi ternyata lama-kelamaan di SK-kan untuk jadi abdi negara, dan memaksa saya untuk bertemu dengan Ustadz Wildana. Ternyata saat saya kuliah, Ustadz Wildana sebagai dosen saya, saat diuji saya tidak mau diuji karena beliau mintanya ujian dengan syafari.
Tapi dijawab oleh Ustadz Wildana, enggak menguji sampean. Aku hanya ingin ngobrol. Ternyata saya datang ke rumahnya, ada kopi, ada teh, ada macam-macam. Diuji juga ternyata oleh Ustadz Wildana. Dan nilainya, ya alhamdulillah. Ini mungkin yang bisa kami ceritakan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiknya Ustadz Romli langsung menunjuk orang yang belum maju tadi. Ustadz Mudawab. Saya lahir di Jawa Timur di samping Pak SBY, Pak Budiono, tapi bukan termasuk orang yang koruptor di situ. Tapi saya akan mengundurkan diri tahun 2014 pengganti Pak SBY aja lah. Mudah-mudahan ada pendukung dari semua kawan-kawan. Saya dari tahun 89 setelah saya dari kantor itu hijrah ke pesantren di Darul Qolam di Bitung. Ya, di situ punya kawan 5, tapi sekarang di sini satu pun gak ada nongol. Masuk Fatullah yang dari Jakarta, kemudian Nuril yang dari Palembang, kemudian Imam Tohari yang dari Kediri, kemudian Mahrus As'ad yang dari Gresik. Semuanya tidak ada di sini. Saya hubungin pada nggak mau datang itu. Saya di Jawa Barat, waktu di Jawa Barat, kemudian saya ganti Banten. Di Darul Qolam saya ke sana hampir 10 tahun mengabdi di sana. Akhirnya di sana saya nggak betah karena ada satu halnya adalah di sana memang kalau di Jawa Barat itu mungkin pondok yang paling mewah yang sekarang itu digantikan gelas yang kedua, sehingga terlalu jauh jurang pemisah antara si pendidik sama si santri. Santri sendiri itu terlalu juga terlalu jauh antara si kaya dan si miskin, sehingga saya nggak betah. Akhirnya saya pindah juga di pesantren yang lain, yaitu di pondok pesantren yang dulu pernah dikunjungi oleh Gus Dur, karena dulu termasuk satu perjuangan. Nah, sampai sekarang saya di sana, hidup di sana. Alhamdulillah ya, kalau di sana termasuk dualisme pendidikannya, jadi pendidikan modern ya salafi, sehingga di situ kelihatannya modernnya diamalkan, salafnya diamalkan, karena di situ dulu basisnya adalah basis jawara. Alhamdulillah sekarang sudah berubah itu. Kalau sekarang ini anak baru 1, istri juga 1. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan saya juga masih betah. Mudah-mudahan nanti ada dukungan dari kawan-kawan. Tahun 2014 akan nambah dari presiden. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya tunjuk pada saudara Nuril ini, Nuril, saya ingin Nuril, silakan. Mana Nuril ada nggak? Karena punya prestasi yang akan gemilang ini. Silakan, Bapak Nuril, silakan maju ke depan. Nama saya Muhammad Taufik Daud. Saya konsul Aceh yang sekarang berdomisili di Kota Bogor. Saya hijrah sesudah tsunami. Saya senang terbentuknya komunitas namanya Komsol 89 dalam rangka kita silaturahim, juga kita mencoba mensikapi tentang apa yang terjadi di komunitas Komsol 89. Ternyata ada 23 orang saudara kita yang telah mendahului kita. Jujur teman-teman, saya juga nggak tahu apakah ada saudara-saudara kita yang dari Aceh terkena tsunami. Karena pasca tsunami itu saya kehilangan data dan kontak teman-teman. Dan jujur waktu itu mungkin Komsol 89 belum terbentuk seperti hari ini. Kami yang kena tsunami, kebetulan saya korban tsunami. Saya kehilangan keluarga hampir 100 orang. Saya benar-benar diuji oleh Allah. Arti innalillah itu benar-benar saya rasakan. Tapi insya Allah kalau kita yakini ayat ini semua milik Allah dan kita kembali kepada Allah dengan izin Allah, dan mungkin doa teman-teman, walaupun banyak mungkin beranggapan saya sudah innalillah. Saya tahunya bahwa dalam anggapan teman-teman saya sudah meninggal itu ketika
pertemuan 80 tahun acara di Gontor. Banyak yang ketemu saya seperti lihat hantu. Taufik masih hidup gitu kan. Kemudian adapun saya hijrah ke Bogor, ini hanya sebuah hijrah, benar-benar hijrah, karena saya menganggap udah nothing tulus. Karena kehidupan saya di Aceh dan diambil Allah, saya coba hijrah, dengan izin Allah saya coba balik. Selamat di tsunami ya. Dengan izin Allah selamat tsunami. Saya selamat tsunami ketika ada tugas kebetulan di IPB Bogor. Saya master di bidang kesehatan, saya master public health. Dulu mungkin teman-teman mengenal saya adalah istilahnya konsultan kesehatan, tapi sekarang saya hijrah. Artian hijrah begini, tahun 2001 saya pernah punya nazar di hadapan Allah di Multazam. Dengan izin Allah itu perjalanan pertama saya ibadah. Ya Allah, kalau Engkau beri kesempatan usia 40, saya ketemu bahasa 40 itu di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, falamma balagha arba'ina sana Rabbi auzi'ni, dan ini wajib Komsol 89 menurut saya sudah di atas usia 40. Doa ini wajib kita hafal. Rabbi auzi'ni, bukan hanya dihafal, bagaimana kita wujudkan dalam kehidupan kita kalau kita ingin menjadi seorang hamba Allah di akhir perjalanan kita menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Itu menurut saya. Dan Allah juga menyebutkan kul mata'ud dunya qalil. Ayo kita mulai beginning at 40. Inilah adalah masa-masa kita menuju kembali kepada siapa kita dan kemana kita akan kembali. Apalagi Allah telah memberi pelajaran 23 saudara-saudara kita telah mendahului kita. Bisa jadi sepulang dari sini mungkin duluan saya atau siapapun, karena itu rahasia Allah dan kita meyakini bersama. Nah, perjalanannya adalah selesai saya di dunia profesional, dunia kesehatan, saya punya nazar, ya Allah, di usia 40 saya ingin jadi anak pesantren balik. Karena kita habitat adalah anak santri. Jadi sedih sekali kalau saya mendengar tadi alumni dari Mesir, ada sebuah habit atau behavior anak Gontor kok seolah-olah sholat berjamaah itu sebuah yang langka. Saya melihat tajamu anak Gontor ini momentum, kita buktikan besok, termasuk saya. Mampukah sebanyak ini kita mampu sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini? Ketika muadzin mengumandangkan as-sholatu khairum minan naum. Semua alumni apalagi Komsol 89, harapan saya termasuk diri saya, harus kita jawab sodak atau barakah. Bukan malah kita jawab dengan 3T. Apa itu? Tutup telinga, tarik selimut, tidur terus. Ya kan, jangan sampai demikian terjadi. Hijrah saya adalah usia 40, dengan izin Allah kelihatannya memang inilah pilihan yang terbaik dalam hidup saya. Sekarang saya dipanggil, saya diamanahkan oleh umat Islam Kota Bogor di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor. Saya Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Bogor, dan saya Ketua UPZ Unit Pengumpulan Zakat untuk wilayah Bogor juga. Mudah-mudahan ini hanya inspiring untuk saya. Ayo, kita udah diberi kesempatan Allah usia 40. Kalau usia 40 kita belum mengenal Allah, mungkin jangan harap kita semakin dekat pada Allah, karena kesempatan kita tinggal sedikit lagi. Nah, hanya ini, sekali lagi selamat Komsol 89. Kita lupakan saja sejarah tentang teman-teman yang kena tsunami mungkin tanpa bantuan komunitas 89. Tapi saya yakin Allah itu Ghani, Allah itu Razzaq. Kita harapkan generasi kita yang akan datang, kita punya anak yatim, kita punya saudara-saudara kita tidak seberuntung kita pada malam hari ini. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Karena Allah menyebutkan tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat telah diberikan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Mungkin hanya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya menunjuk Azharul Haq. Mana Azharul Haq? Ajar. Yang ada ya. Yang ada ini ada Bahrum Syah. Fadhal. Caleg Hanura. Ayo, Rum. Masuk kocok. Bahrum. Udah masuk. Aku mau ngomong belum? Kau dengarkan dulu aku ngomong. Kami dari Medan sungguh berbahagia dengan terjadinya perkumpulan kita hari ini, malam ini,
sejak kemarin. Maka harapan bagi kita semua, apa yang kita lakukan hari ini punya nilai. Jadi tidak hanya kumpul-kumpul, karya nyata yang kita harapkan. Dan juga yang paling penting, bagi keluarga, sahabat kita, teman kita yang telah berpulang ke rahmatullah, itu yang paling inti. Jadi himbauan kita semua, kita berharap apapun ceritanya, bukan ceramah, apapun ceritanya, kita berharap kepada pengurus yang baru supaya bekerja ekstra jos. Kalau kita bersama-sama, insya Allah, apalagi alim kan semangat 45. Jadi untuk orang lain saja kita bisa berbuat, kita bisa bermanfaat pada orang lain. Ini kita satu alma mater, kok nggak bisa? Untuk orang lain ya banyak, ada yang dosen, ada yang politisi hebat. Coba tunjukkan hebat kalian itu sama kawan-kawan lah. Bisa kita bermanfaat kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, keluarga sahabat kita. Coba, ini hebat ente, tapi di Golkar, hebat di Demokrat. Coba hebatkanlah diri ente di lapangan ini. Sekarang kan perkaranya siapa memanfaatkan siapa, gitu ya. Jajan hebat, kasih hebatnya sedikit kemana, biar juga jadi hebat kan gitu. Calon bupati ini wali kota Medan, tadi aku apa itu dukungan anak nggak caleg, yang caleg itu nanti pada datang kayak pada lagi yang kita dukung. Jadi sekarang siapa kita bisa bermanfaat bagi keluarga kita, bagi sahabat kita, itu yang perlu. betul. Jadi harapannya jadi macam mana apapun kegiatan kita, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sahabat kita yang lain, bagi keluarga kita, sahabat kita. Itu yang saya rasa yang perlu kita garis bawahi. Oh, udah habis sudah waktu dah. Bahrum, kau udah habis aku. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku sekalian, saya hanya mengajak ketika saat tadi saudara kita Imam Muharram menyampaikan bahwa ada sebuah lembaga ataupun organisasi tanpa ada mesin duitnya dan bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya kalau kita mau gampang saja sih usul saya. Kalau saya melihat keadaan alumni tahun 89 yang hadir pada saat kita acara tahqahwa ini, saya melihat bahwasanya kita ini sudah cukup dalam bentuk ekonomi kita. Kalau sudah cukup ekonomi kita, saya yakin setiap tahunnya ketika saat bulan puasa kita selalu menghitung berapa harta yang kita miliki. Jadi kalau kita mau 1/10 saja dari harta kekayaan kita, dari wajibnya zakat yang kita keluarkan, kita berikan saja pada rekening tahqahwa 89, maka program yang akan dilaksanakan yang akan datang untuk tahqahwa 89 ini saya rasa bisa berjalan. Itu jadi apa yang dikatakan oleh Imam Muharram tadi bahwasanya mengadakan suatu perekonomian dalam bentuk BMT, memang saya katakan saya yakin sulit. Saya lakukan di Batam. Jadi ketika saat saya membangun pondok pesantren di Batam itu, saya nggak pernah mengajak orang Gontor bergabung dengan saya.
sampai saat sekarang. Jadi kalau ada anak gontor, dia wajib hanya sekedar menjadi guru dan kita beri kesejahteraan. Karena kalau anak gontor sudah kumpul 2-3, berat mau bergabung. Saya katakan terang-terangan. Jadi membuat kacau begitu. Jadi ada suatu alumni gontor itu kakak kelas kita, itu sampai menyampaikan dengan yang lain-lain. Ketika saya membangun pondok pesantren itu, dia bilang Bahru Panjaitan itu buat pondok untuk apa? Tapi pertanyaannya kalau saya nilai sudah mengarah yang negatif gitu. Karena saya tidak pernah mengajak orang gontor itu sendiri alumni untuk berapa yang bergabung dengan saya, tidak gitu. Sehingga dia mengatakan untuk apa baru untuk lingkungan pondok pesantren. Mungkin dia beranggapan dengan di pondok pesantren tersebut dan status saya sebagai seorang dai di Batam itu mungkin gampang untuk mengumpulkan dana gitu, yang untuk lari ke pribadi saya. Tapi saya cuek saja, alhamdulillah. Jadi bagi saya bangun saya bangun BMT, kemudian saya bangun Financial Syariah itu sendiri, nggak perlu bawa anak gontor. Tapi alhamdulillah walaupun lambat berjalan dan tidak ada yang mengganggu. Jadi yang dikatakan oleh saudara kita Imam Muharrar saya dukung. Yang paling utama mau nggak kita itu. Jadi setiap tahun itu ketika saat kita mengeluarkan zakat kita itu 10% saja lah. Terserahkan kita kirimkan, saya rasa sudah cukup. Saya yakin kita ini berkecukupan, karena saya melihat ada yang sudah alhamdulillah profesor, dokter nggak terhitung lagi banyaknya, kemudian dosennya. Kita lihat sekarang ini kan dosen-dosen itu pegawai negeri kan alhamdulillah pengusahanya banyak. Nah sekarang kita bertanya terhadap diri kita mau atau tidak, itu aja. Jadi panjang pun kita cerita, saya rasa nggak ada gunanya. Kalau memang kita merasa memiliki tahkawal 89 ini, tapi kalau bagaimana programnya banyaknya kita buat, tapi kita tidak merasa memiliki berat. Jadi saya hanya menyarankan itu kemarin. Saya mengajak itu. Kita mulai awal tahun ini bulan puasa. Jadi pengurus yang baru itu melihat itu rekeningnya berisi atau tidak gitu. 1/10 dari zakat harta yang harus kita keluarkan setiap tahunnya dari harta yang kita miliki wajib kita keluarkan, berikan kepada Komsel 89. Bagaimana cara pendistribusian dana tersebut? Kita harus positif thinking, jangan negatif thinking. Uangnya dikemanakan, kita sama-sama anak gontor, jadi nggak usah ada dusta di antara kita. Jadi ini saja yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya mengajak mari, jadi nanti bulan puasa, yang mudah-mudahan ajakan saya ini yang mengawali ya. Mudah-mudahan saya tidak hanya ngomong doang, tapi saya laksanakan. Ya, mudah-mudahan bisa saya buktikan nanti untuk bulan puasa ini saya masukkan ke rekening, saya sampaikan kepada saudara Bustan, saya mengawali mungkin untuk 89 bulan puasa ini sekian harta zakat yang saya miliki saya serahkan kepada Komsel 89. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara Bustan. Saya terima kasih. Ini apa adanya ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penonton, karena yang membuat regulasi itu adalah para politisi, sehingga kalau kita tidak masuk dan terlibat di dalamnya, ya kita ini seperti penonton. Kapan kita bisa ngegulkan? Saya dukung kawan-kawan yang nyala. Maaf, ini bukan apa. Ada perbedaan karakter. Jadi apa yang berubah 2009 ini jumlah parpol banyak, untuk partai 2014 ini lebih sedikit. 2009 80% dominasi Orba masih kuat, 50% memilih generasi baru. Kemudian 2009 koalisi parpol menguat, untuk 2014 ini koalisi parpol melemah. 2019 ekonomi menjadi isu kesenjangan. Nanti bukan ekonomi lagi tetapi hukum yang menjadi isu kesenjangan. Dukungan rezim lama menguat, dukungan rezim lama melemah. Ini beberapa catatan saya tentang tentang parpol ini, perbandingan cara lama. Ada cara lama yaitu coloring, ada kuningisasi, merahisasi. Sekarang sudah nggak efektif lagi. Sekarang adalah integrasi, narsis. Dulu orang memasang gambar, pilih saya muda, bijak, cerdas gitu kan.
Sekarang udah nggak zamannya, lebih kepada visualisasi program. Maka nanti media-media outdoor itu harus lebih kreatif. Jangan seperti orang yang tidak yakin memajang seorang presiden dan sebagainya, tapi cukup bagaimana kita menyuguhkan seperti iklan layanan masyarakat. Cara lama janji program, cara baru partisipasi dan peduli. Kemudian cara lama pengerahan massa, cara baru aksi sosial. Cara lama beli suara, cara baru kontribusi. Black campaign cara lama, cara baru adalah kampanye simpatik. Personal action, cara baru team action. Simbolisasi atribut souvenir, isu moral kemaslahatan. Ini seperti saya lihat contoh kan. Ikutin Jokowi aja. Ya, dalam kampanye ini Mas Jajat ini terutama, nanti ada 3 tahapan, ada soft campaign, middle campaign, dan hard campaign. Ada tahapannya pencitraan, pemetaan, analisa potensi, asesmen, rencana aksi, bentuk tim, kemudian konsolidasi, sosialisasi, deklarasi, kontrak politik, atribut, dan data dukungan. Ini 2 tahapan kalau bisa kita selesaikan, kita tidak perlu melakukan hard campaign. Hard campaign itu apa? Pengerahan, stimulan, serangan pagar, intimidasi, black campaign, manipulasi. Tidak perlu itu. Saya ada contoh-contoh media outdoor yang sangat kreatif. Ya, bisa di copy. Nanti bisa. Ini Mama SBY ada nih, siap berjuang untuk rakyat, gambarnya SBY. Ini menunjukkan seorang caleg tidak percaya diri. Kemudian yang di PAN itu, yang di PAN itu ada tulisannya mohon doa restu asli putra daerah. Nggak usah itu. Kemudian yang ketiga itu ada caleg ketiga itu tiga ini memang murah, tapi justru tidak eye-catching, tidak fokus orang melihat. Ini sih dicoblosin ini yang mau dicoblos yang mana gitu kan. Ada lagi, ini agak kreatif PAN ini. Ya, PAN itu agak kreatif itu. Kalau dulu memang zamannya Soeharto, tapi sekarang zamannya Soeharti, karena dia namanya Soeharti. Ada lagi caleg yang membentuk dirinya seperti apa? Seperti Superman gitu. Saya punya banyak materi-materi pelatihan nanti yang mungkin bermanfaat. Ini salah satu saja. Monggo nanti buat caleg-caleg silahkan dikopi. Ini sekedar sekilas info selingan. Monggo Mas Ram. Kita sampai jam 11 kita tetap semangat. Kalau saya bilang Komsol itu bilang oke, kalau bilang Takowa yes. Komsol oke, Komsol oke, Takowa yes, Komsol oke, Komsol oke. Suaranya yang keras pasti sukses hidupnya. Suara yang kurang sukses hidupnya. Kenapa? Hidup itu dilihat dari suara. Ketika suaranya keras itu insya Allah gak ada yang susah. Kalau lambat itu susah. Maka dari itu untuk sukses sekali lagi Komsol Takowa Komsol Takowa yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita tadi ingat Pak Hasan bilang di DPR banyak sampah. Tapi kalau kita tidak pernah masuk DPR, selamanya sampah itu akan bertumpuk. Oleh sebab itu, saya atas dukungan dan doa teman-teman saya akan masuk Senayan. Kenapa? Kalau kita semuanya hanya ngajar saja, kita semuanya bisnis saja, tidak ada yang urusin politik, hancur negara. Kenapa? Sebab negara di politik itulah yang ngatur negara. Kalau semuanya ustadz saja, ngajar saja, tidak ada yang perhatikan politik, maka negara hancur dikuasai orang Kristen semuanya. Karena saya lihat anggota dewan itu semuanya kotor 90%. Oleh sebab itu saya menghimbau ke kawan-kawan, itu mari sadarkan politik masyarakat supaya tidak buta politik, agar melek politik. Sekarang masyarakat kita materialistis, semuanya materi, semuanya demi uang. Oleh sebab itu kawan-kawan, apabila saya menghimbau, karena ada ayat Allah yang mengatakan yahdihillahu man ittaba'arid walau subulas salam.
Allah akan berikan jalan-jalan ke surga. Ada jalan lewat politik, lewat guru, lewat ngajar, lewat konsol dan sebagainya. Lewat politik ke surga bohong. Nggak bisa, yang bohong itu. Politik yang bohong ada politik Machiavelli yang kotor. Kalau politik Islam, the way establish the right and justice. Ini masih bagus. Ada lalu saingan lalu kan ada referensi saya. Jadi saya ketika lulus Gontor ngabdi di Asafia dengan gaji 25.000 per bulan, 25.000 rupiah per bulan. Tidurnya itu kalau mau tidur ini di bangku, wah bangku sekolah tuh digeser tidur. Makan mau makan itu setelah murid-murid makan baru makan. Wih susah waktu di Asafia. Saya didik lalu dan sebagainya. Akhirnya setelah Asafia saya mendirikan kursus karate. Padahal tidak bisa karate. Tapi namanya orang Gontor yang penting siap. Saya undang guru karate, saya jualan baju, beli di pasar Senen 9.000, saya jual 15.000. Di situ bisa kaya. Dari Asafia saya lari ke Malaysia. Di Malaysia saya dapat beasiswa dari ABIN, Angkatan Belia Islam Malaysia. Lari ke Pakistan ke Irak lagi perang, ditangkap karena bahasa Arab Gontor itu ternyata tidak sama dengan bahasa Arab Irak. Salah ngomong tangkap, bawa ke penjara kapal Amerika, lari ke Mesir, terdampar di Mesir. Alhamdulillah. Di Mesir saya senang organisasi. Waktu itu anti asas tunggal, mahasiswa terpecah, ada 3.300 mahasiswa terpecah anti Pancasila. Saya buat opini kongres mahasiswa, terjadilah, dibuatlah mahasiswa baru itu Persatuan Pelajar Bahasa Indonesia, dan saya ketua umum yang pertama dari Gontor. Nah, dari Gontor, dari pramuka, dari muhadarah dan sebagainya membentuk jiwa kita untuk jadi seorang pemimpin. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Barulah pimpinan pesantrennya, Sidwanur pimpinan dari bekamnya, Bustan pimpinan dakwah ahmarnya. Masing-masing dipertanggungjawabkan. Jadi masing-masing kita pemimpin. Maka saya tadi diam aja, karena semua orang bisa bicara. Semua orang ahli pidato gitu. Kemudian dari Mesir saya ke Belanda. Saya sekolah di ISS, Institut Social Studies Den Haag. Dari Belanda saya lari ke Sorbonne, ke Prancis, ke Jerman. Semua tidak dengan uang. Semua tidak ada uang. Yang ada adalah karena kita dibentuk dari Gontor punya jiwa kemandirian, jiwa keberanian. Saya balik, sekarang saya di Istana Presiden. Tugas saya itu adalah membantu PSBY untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan. Cuma saya beda partai. Kenapa? Ketika saya di Istana Presiden, cuma saya bukan galuh struktural, saya tidak bisa buat apa-apa. Kayak saya tadi saya bilang ke Pak Presiden, tolong jangan jadi ketua umum Demokrat. Tapi dia mau aja, nih semua orang jadi ketua umum, jadi ketua umum. Saya tidak punya garis instruksi, maka saya supaya punya garis instruksi, saya akan masuk Senayan, masuk DPR. Saya inginkan ke teman-teman juga itu kuasai DPR di daerah. Sebab di situ kebijakan, di situ untuk kemaslahatan umat. Kalau semua kita jauhi politisi, maka kita hanya bisa berteriak di luar. Wah bohong, itu sampah, kita nggak bisa masuk. Maka tolong kalau ada kesempatan masuk aja partai politik daripada diisi-isi oleh cecunguk, baik diisi oleh kita. Segoblok-gobloknya orang Gontor itu sholat, sebodoh-bodohnya orang Gontor itu jujur. Walaupun sepertinya ada kemarin kasus Sambi, itu bukan pribadi tapi sistem. Karena semua pimpinan partai melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu kawan-kawan sekalian, saya bangga dengan Rio ini. Walaupun 5 tahun sekali tadi terlalu jauh, mungkin kalau baik ke 3 tahun sekali, cuma no problem. 5 tahun sekali kita ukur. Kalau sekarang kita A, kalau 5 tahun ke depan kita masih A, kita minal khosirin. Man kana yaumu khairu min nafsi fahuwa radhi. Nah, untuk mengukur itu silakanlah buat neraca. Maka neraca yang pertama adalah tadi betul kata Barunsah, ayo siapa yang bulan puasa punya uang kita berzakat minimal ke konsol untuk disalurkan kembali ke teman-teman kita. Yang kedua, kalau seorang sebulan 50.000 rupiah aja, kali kita 200 orang, itu udah bisa mengcover kawan-kawan kita yang janda-janda tadi. Jangan takut membuang uang, karena apapun yang dibelanjakan pasti akan kembali. Saya menghimbau agar iuran-iuran itu berjalan dengan lancar. Jangan perlu diminta,
Karena setiap membelanjakan itu pasti akan kembali ke kita. Karena alam akan menyeleksi siapa yang rajin membelanjakan, siapa yang rajin sedekah, dia akan berbalik 700 kali lipat. Itu ya. Mungkin itu saja supaya tidak ngantuk Pak Ustaz. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.